Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya malam ini? Sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat, luar biasa. Faisal sehat juga ya? Jaringan. Oke, malam ini Bapak Ibu sekalian kita akan melaksanakan praktik. Jadi kita akan melaksanakan 3 siklus. Ada yang sebentar bertindak sebagai observer, kemudian ada yang bertindak sebagai coach, dan ada yang bertindak sebagai coaching. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, nanti masing-masing dari kita ini akan mengambil bagian dari ketiga peran itu. Untuk yang pertama ini saya akan berperan sebagai observer, nanti berikutnya saya akan berperan sebagai coach, dan mungkin terakhir itu saya akan bertindak sebagai coaching. Begitupun Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan ketiga peran itu. Baik, untuk tidak mempersingkat waktu ya Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja mungkin. Jadi pada kesempatan ini saya akan bertindak sebagai supervisor, observer atau pengamat, kemudian Ibu Irma sebagai coach, dan Pak Faisal sebagai coaching. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai supervisor akan melakukan percakapan pra-observasi kepada Ibu Irma selaku coach. Kemudian sesi kedua itu Ibu Irma akan melakukan praktik coaching, di mana Ibu Irma sebagai coach dan Pak Faisal sebagai coach, dan terakhir itu akan ada percakapan pasca observasi yang akan dilakukan oleh supervisor dan coach di sini. Oke, mungkin sudah dipahami Bapak Ibu ya. Oke. Saya langsung mungkin ke sesi pranya ya, pra supervisi atau pra observasi. Baik, Ibu Irma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, iya Pak. Bagaimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah Pak. Sudah sehat ya, mudah-mudahan cepat sembuh dari sakitnya. Amin, amin. Ya. Ibu Irma, pada kesempatan ini saya akan mengamati sebentar Ibu Irma pada saat melakukan coaching. Namun pada kesempatan ini saya akan melakukan pra supervisi atau pra observasi kepada Ibu Irma. Nah, perlu Ibu Irma ketahui bahwa pada sesi ini akan ada rubrik penilaian, dan saya kira Ibu Irma sudah tahu dan mungkin sudah lihat di LMS, di mana ada item-item penilaian di 3 sesi, di pra supervisi, kemudian ada supervisi, dan ada pasca supervisi. Nah, sebelum Ibu Irma melakukan praktik coaching dengan Pak Faisal, saya ingin menggali lebih jauh lagi, kira-kira bagian kompetensi apa ini yang ingin saya amati dari Ibu Irma? Baik Pak, terima kasih banyak Pak Saiful. Jadi ya, ketika saya nantinya bertindak sebagai coach, ya, ketika melakukan coaching terhadap Pak Faisal, saya ingin Pak Saiful melihat saya atau mengamati saya dalam bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya. Jadi bagaimana kemampuan saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Saiful atau pada coach saya sebentar. Seperti itu, Pak. Oke, jadi Ibu Irma di sini ingin diamati dari kompetensi, salah satu kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya. Memang yang selama ini menjadi sedikit, apalagi kalau pemula untuk kita ini mengajukan pertanyaan itu memang agak-agak sedikit susah untuk kita kembangkan. Ya, jadi ini mungkin yang ingin digali oleh Ibu Irma.
terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu Irma, kira-kira di part mana atau di bagian mana yang harus saya amati di situ ketika Ibu Irma melakukan coaching? Di bagian mana kira-kira? Baik Pak, mungkin pada saat saya mulai mengajukan identifikasi Pak, ketika melaksanakan alur tirta itu di bagian identifikasi dan rencana aksi kepada coaching. Jadi terkadang saya itu ketika mengajukan pertanyaan rasanya kok tidak dapat ya pada bagian identifikasinya, meskipun mungkin pada dasarnya ada, tetapi Ya, saya merasa diri saya masih mengambang iya, ketika mengajukan pertanyaan itu di bagian identifikasi maupun bagian bukan tanggung jawab, bagian rencana aksi ya. iya. Jadi ada dua ya untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ada dua hal yang ingin Ibu Irma saya amati. Pertama terkait bagaimana mengidentifikasi topik yang dibahas, kemudian rencana aksi yang menjadi ending daripada percakapan itu, percakapan coaching itu. Oke, baik Bu Irma. Kemudian tentu Ibu Irma bisa menilai diri sendiri ya. Kira-kira sejauh ini terkait dengan pertanyaan berbobot, sudah sejauh mana kira-kira kemampuan Bu Irma untuk mengelaborasi pertanyaan berbobot itu ketika coaching? Baik Pak. Ibu Irma kira-kira menilai diri sendiri. Iya, ketika saya menilai diri sendiri, jika saya menggunakan angka 1 sampai skala 10, mungkin saya masih ada di 50-50 Pak. Jadi saya merasa masih di situ. Ketika Oh iya, saya iya. menggali ketika saya menggali coach saya itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu saya merasa di 50, di tahap 5 lah, kalau 1 sampai 5. Iya, 50% ya Ibu ya. Iya, iya. Oke, ya. Kemudian terakhir, apa kira-kira harapan Bu Irma setelah kita melaksanakan observasi ini? Baik, saya berharap dengan adanya pengamatan yang dilakukan nantinya ini, saya bisa dikoreksi di bagian mana harus saya mengembangkan diri, dan ketika saya menggunakan kata-kata tanya untuk menggali sang coach saya, adakah kata-kata yang seharusnya saya hindari dan kata-kata apa yang harus saya perkuat ya untuk menggali coach saya dalam bagian pertanyaan berbobot itu, Pak. Oke. Jadi secara umum atau secara garis besar Ibu Irma ingin dikoreksi bagaimana mengajukan pertanyaan dan bagaimana menerapkan kunci-kunci dari pertanyaan itu sehingga semua yang dipertanyakan oleh Bu Irma nantinya akan menjadi pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Ibu Irma ya. Oke, Iya, Pak. baik. Untuk tidak berlama-lama mungkin saya persilakan kepada Ibu Irma untuk melakukan praktik coaching, dan izinkan saya sebagai supervisor atau pengamat akan mengamati Ibu Irma. Kemudian di akhir nanti kita akan mengevaluasi dalam bentuk kegiatan pasca supervisi. Mungkin untuk saat ini cukup dari saya sebagai supervisor, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Irma untuk melakukan praktik coaching. Silakan Ibu Irma. Baik Pak Saiful, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, selamat malam Pak Faisal. Apa kabar Pak? Masih di mute Pak? Belum di unmute. Masih termute Pak? Kabar baik. Alhamdulillah Pak Faisal. Baik, nah malam ini kita akan mengadakan sesuai dengan perjanjian ya Pak ya. Setelah itu insya Allah kita akan bertemu untuk melakukan coaching ya. Nah sejauh ini Pak, kalau boleh tahu dari Pak Faisal, apa yang menjadi tujuan kita mengadakan coaching ini Pak? Kalau bisa Pak Faisal sampaikan tujuan kita melaksanakan coaching ini hari ini apa Pak? Ya, tujuannya ini begini Bu. Beberapa hari yang lalu itu saya dipanggil oleh kepala sekolah karena ada laporan dari pengawas. Laporan pengawas itu terkait
sewaktu pengawas melakukan supervisi ke saya, pada saat itu saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Iya. Ya, oleh sebab itu Faisal tidak menggunakan buku teks. Saya bilang saya juga menggunakan buku teks, Pak, cuma karena saya melihat buku teks itu masih sangat masih padat, artinya masih padat. Dia hanya inti-inti pokok-pokoknya saja yang tertera di dalam buku teks, sehingga saya perlu melakukan penambahan atau perluasan materi yang diberikan kepada siswa. Jadi, tapi Pak Pengawas maunya saya harus menggunakan buku teks, dan buku teks itu harus selalu ada di hadapan saya waktu saya mengajar, begitu Bu. Oh ya. Jadi Bapak Faisal merasa bahwa apa yang Pak Faisal lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Pengawas, karena maunya Pak Pengawas ada buku teks di depannya situ, sementara Pak Faisal itu mengajar tidak menggunakan buku teks, meskipun ya sebenarnya Pak Faisal itu sudah menghafal isinya ya berdasarkan disampaikan tadi. Nah, sejauh ini berdasarkan tujuan yang tadi kita inginkan, Pak. Nah, apa harapan Bapak yang Bapak inginkan setelah melakukan praktik coaching nantinya ini? Saya berharap agar kepala sekolah nantinya itu, karena Pak Pengawas sudah melaporkan saya ke kepala sekolah, dan saya ingin seperti Pak Kepala Sekolah itu tidak salah memahami kondisi saya pada saat itu. Jadi saya tidak tahu saya harus bagaimana, karena saya nanti akhir ini kan kita akan melakukan penilaian kinerja. Iya. Jangan-jangan nanti penilaian kinerja saya itu tidak memadai, atau nilainya itu tidak baik, begitu Bu. Baik. Baik Pak, jadi Pak Faisal ini mau bahwa jangan sampai kepala sekolah salah paham juga, ya. Kemudian Pak Faisal juga tidak ingin nantinya akan berimbas terhadap kinerjanya ketika kita mau mengajukan penilaian kinerja ya, karena secara tidak langsung pasti pengawas. Nah, menurut Pak Faisal, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya tidak terjadi ketersinggungan di pengawas ya, pada pengawas, kemudian Pak Kepala Sekolah juga tidak merasa bahwa Pak Faisal tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan. Menurut Pak Faisal sebaiknya bagaimana? Ya. Jadi target saya sebenarnya Bu, bagaimana supaya Pak Kepala Sekolah dan pengawas itu bisa memahami bahwa sebenarnya kita mengajar itu tidak semata-mata harus berdasarkan buku teks, apalagi menyalahkan kalau kita menggunakan bahan sumber atau sumber belajar yang lain selain daripada buku teks itu Bu. Dan saya takut terjadi salah persepsi atau kepala sekolah berasumsi atau melabel saya bahwa saya itu mengajar sembrono atau asal-asalan saja tanpa mengikuti buku teks Bu, begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi seperti itu yang Pak Faisal katakan. Nah, untuk menghindari hal itu tidak terjadi, Pak Faisal sejauh ini apa yang sudah Pak Faisal lakukan? Kalau boleh tahu. Untuk sementara ini yang saya lakukan itu saya hanya masih membuat beberapa rencana, apakah saya langsung menyampaikan ke kepala sekolah di ruangannya, atau saya perlu berbicara kepada ketua dewan guru di sekolah, atau nanti saya berbicara di rapat kalau ada rapat ya, untuk memberikan pemahaman gitu Bu. Ya,
Baik, dari 3 opsi yang disampaikan oleh Pak Faisal, kemudian rencananya langsung ke kepala sekolah menyampaikan, kemudian langsung mengatakannya ke Pak Pengawas, atau menyampaikan di rapat ya. Menurut Pak Faisal, yang mana yang menurut Pak Faisal yang lebih mudah untuk dilakukan dan lebih gampang rasanya dilakukan, Pak? Iya, kalau saya kalau pertama, kalau mungkin saya sampaikan di rapat Bu, mungkin rapatnya itu masih lama karena kita rapatnya itu 1 kali 1 bulan, mungkin masih ada 2 minggu. Terus kalau saya sampaikan ke ketua dewan guru di sekolah, jangan sampai juga beliau itu salah salah paham sehingga nanti ada terjadi miskomunikasi lagi, masalahnya tambah besar. Mungkin lebih baik saya langsung saja ke kepala sekolah Bu, menghadap untuk memberikan penjelasan. Ya Bu. Baik, Pak. Ya, jadi Pak Faisal sudah mengatakan bahwa mungkin ya, jadi opsi yang dipilih oleh Pak Faisal tadi menurut Pak Faisal kalau menunggu rapatnya masih 2 minggu, masih lama, dan Lama. Pak Faisal juga masih merasa nantinya penasaran ya apa yang terjadi, apakah ini menjadi beban tersendiri di Pak Faisal ketika Ya, itu belum terjawab. Kemudian ketika Pak Faisal menyampaikan di Dewan Guru, takutnya nanti terjadi salah kaprah. Ya, begitu ya Pak Faisal ya? iya betul Bu. Ya, jadi yang opsi yang dinilai lebih gampang untuk dilaksanakan dan lebih mudah untuk mencapai tujuan dari Pak Faisal itu, Pak Faisal ingin menyampaikan ke kepala sekolah. Nah, Ya. menurut Pak Faisal, kapan Pak Faisal mau melaksanakan itu? Saya akan melihat situasi dulu, kondisi Bu, secepatnya. Saya juga mau melihat kapan kepala sekolah kira-kira begitu tidak terlalu padat aktivitasnya, karena mungkin kalau dia sibuk juga saya tidak bisa memberikan pemahaman atau memberikan Betul. solusi-solusi, karena akhir-akhir ini saya lihat kepala sekolah lagi sibuk menghadapi masih menghadapi juga penerimaan peserta didik baru Bu. Baik Pak. Jadi berdasarkan ini insya Allah Pak Faisal melihat dulu kondisi yang ada di kepala sekolah. Nah, menurut Pak Faisal apakah harapan ya, apa yang menjadi harapan Pak Faisal ketika hal ini sudah bisa terjadi? Ya, kalau nanti saya bertemu saya lihat kepala sekolah sudah siap untuk menerima saya, maka saya akan membawa sumber-sumber belajar saya yang saya gunakan sebagai pendukung ya, sebagai pendukung daripada buku teks itu Bu. Saya akan perlihatkan buku-buku yang saya gunakan sebagai buku pendukung dan juga konten-konten yang ada kaitannya dengan buku teks itu Bu, di materinya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Faisal, apa yang Pak Faisal dapatkan ya? Menurut Pak Faisal apa yang Pak Faisal dapatkan dari perbincangan yang sudah kita lakukan hari ini? Ya. Jadi apa yang saya dapatkan pada hari ini, yang pertama itu adalah feedback yang positif ya. Ya, karena artinya saya bisa dengan adanya coach ini saya bisa berpikir lebih jernih, lebih objektif ya, karena sebenarnya terus terang juga saya sudah ada mempengaruhi dampak sosial emosional saya, karena saya merasa dijudge tanpa saya diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Jadi dengan adanya coaching ini saya dituntun untuk mengambil satu keputusan atau solusi sesuai dengan atau memberikan feedback yang positif nantinya kepada kepala sekolah dan Pak Pengawas Bu, atas dalam tanda kutip teguran itu tadi. Baik Pak. Ya.
Terima kasih banyak Pak. Ya, kalau Ya Bu, saya saya bisa terima kasih mengulang Bu. Terima kembali kasih. Pak Faisal bahwa kesimpulan dari coaching ini bahwa insya Allah ya Pak Faisal akan bertemu dengan Ya, kepala sekolah untuk membicarakan itu agar semua yang menjadi rasa penasaran di Pak Faisal bisa terjawab ya, dan tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada pengawas sehingga tidak terjadi ketersinggungan. Betul begitu Pak Faisal? betul, betul Bu, Baik betul. Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk hari ini. Insya Allah Terima kalau kasih, nanti terima kasih. sudah bertemu dengan kepala sekolah, kita akan berbincang lagi sebagai rekan kerja, Ya dan Bu, terima semoga kasih. harapan dari pertemuan kita malam ini dapat terwujud Pak. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Selamat Bu Irma. malam. Selamat Ya. malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, Ibu Irma sudah melaksanakan coaching terhadap Pak Faisal dan saya sudah mengamati dari tadi. Untuk selanjutnya saya ingin berbincang-bincang dulu ke Bu Irma terkait dengan pelaksanaan coaching tadi sebagai bagian daripada sesi pasca supervisi ya, Ibu Iya Irma. Pak. Iya Pak. Oke, Ibu Irma, kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri tadi kemampuan Bu Irma mengajukan pertanyaan berbobot ke Pak Faisal? Ya, masih seperti sebelum-sebelumnya Pak, saya merasa bahwa kemampuan saya untuk menggali melalui pertanyaan itu ya tetap 50% lah, karena Oh, saya masih gitu. kepleset dengan kata-kata tanya yang saya gunakan, karena mungkin beberapa hal, ada mungkin karena saya kurang latihan, ya. Namun coach saya luar biasa, ya. Apa yang saya tanyakan itu luar biasa beliau menjawabnya, sehingga saya juga merasa terpancing untuk membuat pertanyaan lanjutan ya. Oh Begitu iya, iya. Pak Saiful. Tapi kok saya agak beda ya pengamatan saya terkait dengan Ibu Irma sebagai coach. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu Irma? Iya silakan Pak. Oke, secara umum tadi Ibu Irma sudah di awal-awal itu Bu Irma sudah mempertegas apa sih topik atau apa sih tujuan yang akan dibahas terkait dengan praktik coaching. Di situ sudah ada tujuan, sudah ada topik yang ingin dibahas. Itu sudah masuk dalam area alur tirta seperti itu. Baik. Kemudian saya juga melihat Ibu Irma sudah melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pak Faisal dan sudah menanyakan dari awal sudah menanyakan harapan apa kira-kira yang ingin dicapai setelah melaksanakan praktek coaching. Nah, ini penting untuk sebagai seorang coach bagaimana menggali lebih jauh terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach, dan saya melihat Ibu Irma sudah mengambil bagian itu seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya saya lihat ada opsi penyelesaian yang diusulkan oleh Koci, ada beberapa tadi itu, kemudian Ibu Irma menguatkan opsi itu. Yang mana kira-kira yang Koci akan laksanakan? Jadi tadi itu ada beberapa momen yang Pak Faisal mengajukan beberapa opsi mungkin terkait dengan permasalahan yang akan menjadi jalan keluar atau solusi atau ide-ide yang akan diambil. Kemudian Ibu Irma berhasil menguatkan dari opsi-opsi itu. Kemudian selanjutnya Ibu Irma mempertegas dengan menanyakan setelah sudah ada opsi tadi itu, Ibu Irma mempertegas dan menanyakan kira-kira kapan opsi itu akan dilaksanakan. Nah, ini kemudian penting karena akan menjadi rencana aksi daripada coach itu sendiri. Dan di akhir percakapan itu Ibu Irma sudah menanyakan hal-hal apa yang sudah didapatkan dari percakapan ini. Jadi itu kemudian menjadi penyemangat ya untuk coach. Kira-kira dari percakapan ini apa kira-kira yang sudah didapatkan. Dan sebelum ditutup, Ibu Irma sudah juga menyimpulkan terkait dengan hasil pembicaraan yang sudah dilaksanakan sama coach tadi. Nah, kira-kira dari pengamatan yang saya berikan ini, Bu Irma, bagaimana kira-kira pendapat Bu Irma setelah mendengar pengamatan saya ini?
Wah, luar biasa sekali Pak. Saya menjadi sangat senang ya. Berarti saya merasa bahwa apa yang saya sudah lakukan alhamdulillah setidaknya ya sudah merujuk kepada alur tirta yang diinginkan dalam praktik Ya. coaching itu. Alhamdulillah Pak. Jadi itulah saya menginginkan bahwa adanya pengamatan ini membantu saya mengembangkan apakah dari keraguan-raguan saya terhadap kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot, setelah diamati mungkin pun pasti tidak ada yang sempurna, tetapi itu akan menambah semangat saya untuk melakukan praktik coaching selanjutnya ya, dan memperbaiki lagi sedikit dari keahlian saya untuk menggali potensi ini melalui pertanyaan berbobot ini Pak. Oke, kira-kira setelah diamati seperti ini ya Ibu Irma, Iya. kira-kira apa sudah terbayang di pikiran Ibu Irma kira-kira untuk next atau berikutnya ini kapan lagi Ibu Irma akan meningkatkan apa namanya performanya untuk meningkatkan keterampilan mengajukan pertanyaan ini? Kira-kira dalam kegiatan apa atau mungkin momen apa kira-kira Ibu Irma? Ada rencana berikutnya? Iya Pak, jadi saya selalu berencana Pak, dan saya selalu mau melaksanakan coaching ini. Biasanya pun saya melakukan itu kepada teman-teman sejawat ketika tidak sengaja saja melakukan percakapan itu ya, tapi di dalamnya saya berusaha untuk melakukan itu karena saya ingin menguji kemampuan saya untuk menggali itu melalui pertanyaan berbobot itu. Kemudian terutama dalam hal pembelajaran. Saya tidak hanya melakukan pada teman-teman sejawat, mungkin pada teman sejawat ya bisa karena mereka mampu untuk menyambung dari pertanyaan saya. Namun yang saya harus lebih gali lebih dalam lagi itu kepada murid saya. Bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyanyaan itu sehingga anak-anak itu mampu ya mengeluarkan ide-ide ya dari kepalanya tanpa saya harus membimbing mereka memperlihatkan contoh, tetapi itu keluar dari sendiri melalui pancingan-pancingan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu, Pak. Oke, jadi saya tangkap bahwa Ibu Irma akan berproses lagi mungkin dengan rekan sejawat, dengan teman-teman di sekolah ataupun yang lebih dekat mungkin dengan peserta didik. Yang pastinya saya melihat bahwa Ibu Irma semakin bersemangat untuk lebih mengembangkan diri terkait dengan percakapan coaching ini. Oke Ibu Irma, Iya, Pak. kira-kira apa yang Ibu Irma dapatkan dari proses yang sudah berjalan ini? Alhamdulillah Pak, ya melalui proses pengamatan ini, melalui proses coaching yang saya lakukan dengan coach tadi luar biasa, ya saya juga mendapatkan coach yang luar biasa, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mampu mengeluarkan ide-idenya. Kemudian dari observasi yang dilakukan ini saya menjadi lebih bersemangat lagi Pak. Saya merasa bahwa kemampuan saya tidak jelek-jelek banget ya. Jadi pertanyaan berbobot itu ternyata saya bisa ya dari 50 mungkin saya bisa meningkatkan dari 70 lah, dan saya merasa bangga ya atas usaha yang saya lakukan itu, Pak. Oke, Terima Ibu kasih Irma, banyak. ya makasih atas waktunya dan saya harap dengan kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Ibu Irma dan semakin berkembang dalam hal melaksanakan praktik coaching. Baik, Mungkin Pak. cukup ya Bapak Ibu sekalian pelaksanaan pengamatan supervisi ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Irma sebagai coach dan Pak Faisal sebagai coach, dan untuk selanjutnya mungkin kita akan bertukar peran di siklus berikutnya. Saya kira cukup Baik. Bapak Ibu sekalian, sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.